Berjumpa lagi dengan Bina Sabda Channel, membangun literasi untuk menceritakan Kristus kepada dunia. Setiap kali musim Natal tiba, ada satu lagu yang selalu bergema, yang mampu membuat suasana terasa begitu sakral dan syahdu. Lagu itu adalah Oh Holy Night. Melodinya yang megah dan liriknya yang puitis, seolah membawa kita kembali ke malam kudus di Bethlehem. Tapi, tahukah kamu, kalau di balik keindahan lagu ini, tersimpan sebuah kisah yang penuh dengan ironi, kontroversi, dan perjalanan yang luar biasa melintasi benua dan keyakinan? Ini bukan sekadar lagu Natal biasa. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah permintaan sederhana di desa kecil Prancis melahirkan sebuah mahakarya abadi. Kisah kita dimulai pada tahun 1847 di sebuah kota kecil bernama Roquemort di selatan Prancis. Imam paroki di sana sedang begitu gembira. Organ di gereja mereka baru saja selesai diperbaiki, dan ia ingin merayakan momen spesial ini dengan cara yang tak terlupakan. Sang imam lalu mendekati seorang warganya, Placide Cappeau. Cappeau bukanlah seorang agamawan, ia adalah seorang penyair, pedagang anggur, dan juga seorang komisioner bea cukai. Yang lebih menarik lagi, Cappeau dikenal sebagai seorang liberal. Bahkan dikabarkan pernah terlibat dalam gerakan sosialis. Tentu saja, ini bukan profil yang biasa untuk seseorang yang diminta menulis puisi religi. Namun, sang imam tahu bahwa Cappeau punya bakat sastra yang luar biasa. Ia pun memintanya menulis sebuah puisi Natal untuk perayaan organ baru itu. Anehnya, Cappeau menerima permintaan tersebut. Mungkin ia merasa terhormat, atau mungkin ia melihatnya sebagai sebuah tantangan artistik. Tak lama setelah menerima tugas itu, Cappeau harus melakukan perjalanan bisnis ke Paris di dalam kereta kuda yang membawanya melintasi pedesaan Prancis. Ia membuka Alkitab dan membaca Injil Lukas, khususnya kisah kelahiran Yesus. Saat itulah, inspirasi datang menghampirinya. Cappeau membayangkan dirinya berada di Bethlehem pada malam yang suci itu. Ia membayangkan langit malam yang dipenuhi gemerlap bintang, para gembala yang terkejut oleh kehadiran malaikat, dan suasana penuh keajaiban saat sang juru selamat lahir ke dunia. Kata demi kata mulai mengalir dari benaknya. Ia menulis puisi yang ia beri judul Minuet Création, yang berarti malam Natal. Liriknya begitu puitis dan penuh penghayatan, menggambarkan keagungan momen kelahiran Kristus. Sebuah terang yang datang di tengah kegelapan untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Setelah menyelesaikan puisinya, Cappeau merasa karyanya ini pantas mendapatkan musik yang sepadan. Puisinya terlalu indah untuk sekadar dibacakan. Jadi, setibanya di Paris, ia mencari seorang komposer ternama. Pilihannya jatuh pada Adolphe Adam. Adam adalah seorang komposer yang sangat dihormati saat itu, terkenal karena karya baletnya yang fenomenal. Giselle, disinilah lapisan ironi berikutnya muncul. Adolphe Adam adalah seorang Yahudi. Jadi, kita punya seorang penyair liberal yang menulis puisi Natal. Dan sekarang, ia memintanya kepada seorang komposer Yahudi untuk menggubah musiknya. Adam, tanpa ragu, menyetujui permintaan itu. Dalam beberapa minggu saja, ia berhasil menciptakan melodi yang megah, dramatis, dan sangat emosional. Melodi itu seakan menyatu sempurna dengan lirik Cappeau, menciptakan sebuah karya yang siap mengguncang seluruh gereja di Prancis. Dan benar saja, Minuet Création langsung menjadi hit. Lagu ini dinyanyikan pertama kali pada malam Natal tahun 1847 di Roquemort dan dengan cepat menyebar ke seluruh Prancis. Keindahannya begitu universal sehingga orang-orang langsung jatuh cinta padanya. Namun, popularitas ini tidak berlangsung lama tanpa hambatan. Ketika para petinggi gereja mengetahui siapa di balik lagu ini, seorang liberal dan seorang Yahudi, mereka merasa tidak nyaman. Mereka mulai mencari kesalahan. Liriknya dianggap terlalu fokus pada daging karena menggambarkan kelahiran fisik Yesus. Dan musiknya dianggap tidak cukup sakral atau terlalu teatrikal. Lebih mirip musik opera ketimbang musik gereja. Akhirnya, sebuah keputusan mengejutkan dibuat. Lagu Minuet Création dilarang untuk dinyanyikan di gereja-gereja di Prancis. Tapi, larangan ini justru membuat lagu ini semakin dicintai oleh masyarakat umum. Mereka terus menyanyikannya di setiap rumah dan dalam setiap pertemuan informal. Lagu ini menolak untuk mati. Kira-kira 1 dekade kemudian, pada pertengahan tahun sekitar 1850, kisah lagu ini berlanjut menyeberangi Samudra Atlantik. Seorang pria asal Boston, Amerika Serikat, bernama John Sullivan Dwight, menemukan partitur Minuet Création. Dwight adalah sosok yang sangat menarik. Ia seorang kritikus musik, pendeta Unitarian, dan yang terpenting, seorang abolisionis yang gigih. Istilah abolisionis adalah sebutan untuk orang-orang yang berjuang untuk menghapuskan perbudakan. Saat Dwight membaca lirik asli karangan Cappeau, ada satu bait yang begitu menusuk hatinya. Bait ketiga yang berbunyi,
rantai akan dia pecahkan karena budak adalah saudara kita. Dan dalam namanya segala penindasan akan berakhir. Bagi Dwight yang hidup di tengah panasnya perjuangan melawan perbudakan di Amerika, kalimat ini bukan sekadar metafora rohani. Itu adalah seruan keadilan sosial yang sangat relevan dan kuat. Kalimat itu seolah berbicara langsung kepada jiwanya dan perjuangannya. Dwight merasa lagu ini harus bisa dinikmati oleh lebih banyak orang, terutama di dunia berbahasa Inggris. Maka, pada tahun 1855, ia memutuskan untuk menerjemahkannya. Ia menamakan versi terjemahannya Oh Holy Night. Terjemahan Dwight bukanlah terjemahan kata per kata yang kaku. Ia berhasil menangkap esensi, keagungan, dan kekuatan emosional dari karya aslinya, sambil memberikan penekanan khusus pada pesan pembebasan dan persaudaraan. Versi inilah yang kemudian kita kenal dan cintai hingga hari ini. Di Amerika, Oh Holy Night dengan cepat menjadi lagu Natal favorit. Bukan hanya karena keindahan melodinya, tetapi juga karena pesan anti perbudakannya yang begitu kuat. Lagu ini menjadi semacam lagu perjuangan bagi para abolisionis. Bayangkan, sebuah lagu yang sempat dilarang di gereja Prancis, justru menemukan makna baru yang begitu mendalam di tengah konflik sosial di benua lain. Perjalanan Oh Holy Night tidak berhenti di situ. Ada sebuah legenda populer, yang meskipun sulit dibuktikan kebenarannya secara historis, tetap menjadi bagian dari cerita lagu ini. Konon, pada malam Natal tahun 1906, seorang profesor dan penemu bernama Reginald Fessenden melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari stasiun radio eksperimentalnya di Brand Rock, Massachusetts, ia melakukan siaran radio suara dan musik pertama dalam sejarah. Setelah membacakan beberapa ayat dari Injil Lukas, Fessenden mengambil biolanya dan memainkan melodi Oh Holy Night. Kemudian, ia meletakkan biolanya dan menyanyikan liriknya ke mikrofon. Suaranya terpancar melalui gelombang udara, didengar oleh para operator radio di beberapa kapal yang sedang berlayar di lepas pantai Atlantik. Jika legenda ini benar, maka Oh Holy Night adalah lagu pertama yang pernah disiarkan melalui radio. Sebuah momen bersejarah yang membawa lagu ini ke level popularitas yang benar-benar baru. Kisah Oh Holy Night ini telah didokumentasikan dalam banyak buku sejarah musik. Buku seperti Stories Behind the Best Love Songs of Christmas, karya Ace Collins, atau The Hidden History of Christmas oleh Ralph Keyes, semuanya menceritakan narasi yang luar biasa ini. Mereka menyoroti bagaimana sebuah karya seni bisa lahir dari kolaborasi orang-orang dengan latar belakang yang sangat beragam. Seorang penyair liberal, seorang komposer Yahudi, dan seorang pendeta abolisionis Unitarian. 3 orang yang mungkin tidak akan pernah bertemu dalam keadaan normal, tetapi disatukan oleh takdir untuk menciptakan sebuah lagu yang melampaui batas-batas agama, politik, dan budaya. Jadi, lain kali saat kamu mendengar melodi Oh Holy Night mengalun, ingatlah kisah di baliknya. Ini bukan hanya sekadar lagu tentang malam kudus di Bethlehem. Ini adalah lagu tentang inspirasi yang datang di saat tak terduga, yaitu sebuah lagu tentang seni yang menolak untuk dibungkam. Dan yang terpenting, ini adalah lagu tentang harapan dan pembebasan, pesan universal yang relevan dulu, sekarang, dan selamanya. Sebuah bukti bahwa keindahan sejati dapat lahir dari berbagai tempat yang paling tidak kita duga dan dapat menyatukan hati manusia melintasi segala perbedaan. Terima kasih sudah menyimak kisah luar biasa di balik lagu Natal favorit kita, Oh Holy Night. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Tuhan memberkati. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angels' voices.
was born. Oh, night, oh, holy night, oh, night divine. לילה מבורך, הילות כוכבי שמיים, היום נולד מושיענו היקר. עולם טמא מחטא, עוולה חזו עיניים, בא האדון, ליבנו מטוהר. תקווה ברוכה, עולם דורב מריע, שחר יום חדש, הדור ומפואר. על פרקך קרא, כל שרפים מביע, לקדושה נולד פה אדם. לקדושה עולה קדושה. يا ليلة قد اكتست بنور بل زينت وجهها بالنجوم في فرحة بمولد المسيح إذ جاء كي ينتهي عهد الظلام. قد أنشد جند السماء نشيدا المجد للآب العلي العظيم. يسجدون وأصغوا للترنيم. يا ليلة مولدي ربي يسوع. يا ليلة مقدسة. Oh, night divine. For unto us a child is born, for unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. On behalf of all of us at One for Israel, I pray you will set your eyes to heaven to behold the Messiah's beauty and majesty. God's redemption is near. Please pray with us that God's light would shine in Israel as the gospel returns to our people once again.